mengenai perkuliahan di Turki seperti apa, tahun pertama di Turki itu kayak gimana, belajar bahasa Turki itu kayak gimana, ada baiknya kali ya kita kenalan dulu nih, karena eh, biar lebih apa ya, biar lebih intens nanti ngobrolnya. Jadi sebelumnya salam kenal di sini, aku Syafiq Rahman Ismail dari tim Marketing and Communication Educal Educations, eh, salah satu alumni Turki juga di Koca University. Jadi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2025 sempat S1 di Turki. Selanjutnya mungkin boleh Kak Syifa untuk kita kenalan dulu nih. Silakan Kak. Baik, Kak. Terima kasih banyak. Sebelumnya aku boleh share screen PPT kampusku nggak? Boleh, boleh. Belum bisa, Kak. Eh, oke, sebentar. Oke, boleh dicoba lagi mungkin Kak Syifa untuk share screen-nya. Bisa, Kak. Udah. Oke. Udah kelihatan belum, Kak? Udah, Sudah terlihat jelas. udah Kak. Hmm. Makasih banyak, Kak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih banyak waktunya untuk kakak-kakak, adik-adik, dan teman-teman semuanya di sini. Ini aku bikin ini buat nggak formal banget juga, cuman aku cuma pengen ngedalin sedikit kampusku, tapi sebelumnya kenalin nama aku Eka Fitriatus Syifa, biasa dipanggil Eka atau Syifa, tapi aku prefer dipanggilnya Syifa. Kalau ada yang mau tegur sapa dengan aku, atau say hello, atau nanya-nanya, kita tahu semuanya bisa follow IG aku di dan DM aku di @ekasyifa28. Jurusanku sekarang itu di Baseline Media Dietetik atau kalau di Indonesianya itu Gizi dan Diet. Aku seorang mahasiswa S2. Kalau bahasa Turkinya itu biasa kalau S2 itu yüksek lisan ya, Kak. Kampusku itu di Istanbul Atlas University. Kampusku ini bisa terbilang kampus baru karena kalau biasanya kampus-kampus di sini itu didirikannya dari tahun 1900 sekian atau 2001 sekian gitu. Kampusku ini baru banget didirikannya itu tahun 2018 dan mulai menerima mahasiswanya itu pada tahun ajaran 2020 sama 2021. Eh, dan sekarang kita punya mahasiswa aktif kurang lebih 7.900 mahasiswa. Yang di dalamnya itu termasuk ada mahasiswa internasional, sekitar 705 mahasiswa. Em, Mahasiswa internasional ini terdiri dari beberapa negara, ada Asia Tenggara, ada Asia Timur, Afrika, ada juga beberapa dari bagian Eropanya juga. Kampusku ini em, ada 5 fakultas utama, itu kedokteran, kedokteran gigi, ilmu kesehatan, teknik dan ilmu alam, humaniora dan sosial, seni, serta desain dan arsitektur. Jadi total program yang ada di kampusku itu ada 11 associate, 22 sarjana, dan juga 5 pasca sarjana. Tapi kampusku ini keunggulannya satu, dia itu keunggulannya pada bidang kesehatan sama sains. Jadi kalau ada teman-teman semuanya yang mau jadi ahli gizi kayak aku, ada yang mau uh, jadi anestesi, perawat, teman-teman semua bisa daftar di kampus aku.
melalui agen Edutolia karena aku juga waktu itu daftarnya lewat situ. Nanti teman-teman bisa dibantu sama kakak yang ada di Edutolia. Ini sebenarnya banyak dari kampus-kampus yang lain juga kayak ada Medipol, ada Gelisim, tapi mereka ini nggak berfokus kesehatan. Nah, kan aku lebih tertarik untuk kampusnya ini lebih ke fokus pada kesehatan. Jadi aku milih Atlas ini karena aku baca dari visi misinya itu dia lebih ke bidang kesehatan. Jadi aku pilih ke sini. Selain dia itu fokus pada bidang kesehatan, di kampusnya juga mendukung dari fasilitas sama labnya itu udah modern dan canggih. Jadi nggak perlu untuk kayak kurang inilah, kurang itu. Jadi semasa aku di S1 tuh di labnya agak kurang inilah, ada kurang itulah. Tapi insya Allah kalau di sini aku lihat labnya itu udah kayak canggih banget gitu. Terus biaya di Atlas juga nggak semahal kayak biaya-biaya di kampus lain. Menurutku biayanya terjangkau dengan fasilitas yang ada. Terus fun fact-nya di kampusku ini kayak terbalik dari cerita-cerita kampus teman-temanku yang lain. Kalau teman-temanku yang lain pada bilang lingkungan kampus mereka itu 70%-nya itu berbahasa Turki. Tapi ketika aku di kampusku, nggak semuanya berbahasa Turki. Bahkan staf dari kasir kantinnya aja itu tuh mereka bisa ngomong bahasa Inggris. Aku waktu itu bahasa Turkiku emang sangat-sangat sangat banget minim. Aku hanya bermodalkan bahasa Inggris. Ketika aku mau beli sesuatu, aku translate Google dong, kayak nunjukin gini gitu kan, mau beli ini. Tapi mereka malah jawab aku ngomong pakai bahasa Inggris. Di situ aku shock karena yang aku dengar dari teman-temanku ini semuanya lingkungan kampus juga berbahasa Turki lah, bahasa Turki, Turki, Turki. Tapi nyatanya pas aku nyampe kampusku, lingkungannya beda. Bahkan staf-staf yang kayak di kantor-kantornya, dosen-dosennya juga, itu mereka bisa berbahasa Turki. Maaf, maaf, bisa berbahasa Inggris. Jadi itu itu berbanding terbalik dengan kampus teman-temanku yang lain. Yang kedua, itu teman-temanku bilang mereka bayar kelas tomernya itu, kelas bahasa Turkinya, mereka ada yang bayar per level, ada juga bayar satu kali bayar, tapi dia udah dari level A1 sampai B2 atau C1. Nah, aku ketika masuk ke kampusku, itu nggak bayar kelas tomer. Aku kaget. Jadi aku make sure ke kampusku juga, ini bener nih nggak bayar tomer. Ini benar. Dan stafnya bilang kalau untuk mahasiswanya yang ngambil programnya bahasa Turki, tapi belum bisa bahasa Turki kayak kita mahasiswa internasional gitu, itu Coba itu bahkan kecilin dikit. kita nggak perlu bayar kelas bahasa Turki. Jadi kalau teman-teman mau ke melanjutkan studinya ke Turki dan mau biaya yang lebih terjangkau, teman-teman bisa eh, pilih kampus Atlas University. Di sini aku ingin ngenalin jurusanku. Di sini nutrisi dan dietetik. Kenapa aku pilih ini? Ini ada beberapa alasan juga yang make sense, yang aku bikin tertarik. Di Indonesia, kalau S2 itu kebanyakan dia lebih gizi komunitas. Tapi aku lebih prefer ke gizi klinis. Aku udah cari beberapa kampus di Indo, tapi kebanyakan tetap di gizi komunitas untuk S2-nya. Jadi aku cari kampus lain, kebetulan aku ketemu agen Edutolia dan aku cari tahu alasanku kenapa milih ini. Aku cari-cari, ini aku tuh tertarik karena fokusnya itu lebih ke gizi klinis. Evidence base-nya itu ke dietetik. Dan kurikulumnya dia lebih ke klinis dan biomedis. Mungkin itu aja aku perkenalan kampusku. Kakak, kita selanjutnya Oke. sharing session untuk Oke, terima kasih Kak Syifa untuk penjelasan tadi ya tentang perkenalan Kak Syifa sendiri gimana. Terus Mhm. kampus Atlas University tadi juga udah sempat disinggung sama Kak Syifa. Iya. Ternyata biaya tomernya malah ini ya, maksudnya berbeda dengan universitas lain gitu. Kemudian unggul di jurusan kesehatan, seperti Kak Mhm. Syifa sendiri ambil di ilmu kesehatannya khususnya di gizi dan dietetik.
Terus juga tadi ada fasilitas laboratorium dan lain-lain di Atlas University. Tapi kalau misalkan aku boleh tarik balik nih, Kak Syifa. Jadi kalau Kak Syifa sendiri, kenapa sih awalnya bisa pilih Turki gitu untuk destinasi kuliah di luar negeri? Padahal kan banyak negara-negara lain kayak misalkan negara Jepang, mungkin Malaysia yang deket, Singapura dan lain-lain. Nah ini kenapa Kak Syifa pengen kuliah ke Turki gitu? Boleh ceritain mungkin prosesnya gimana Kak Syifa? Boleh, Kak. Jadi alasanku itu pertanyaan umum semua orang kayaknya, Kak. Kalau kan teman-teman semua di sini bagi mahasiswa baru pasti ditanya, kenapa pilih Turki? Kenapa pilih Turki ya, Kak? Betul. Alasanku sendiri itu waktu itu aku tertarik banget untuk pergi ke Eropa. Ke pengen lanjut studinya ke Eropa. Terus ketika aku cari eh semuanya aku cari gitu kan, unggulnya di bidang aku ini lebih baik yang mana. Nah, pas aku cari di Turki ini sesuai apa yang aku mau. Aku kan lebih prefer ke gizi klinis. Jadi kalau untuk S2-nya itu aku cocok nih ke sini. Terus aku cari tahu juga di kampusku, wah ini juga udah cocok sama apa yang aku mau. Jadi aku pilih ke sini. Selain itu juga, ada kata teman-temanku yang udah ada di sini setelah aku tanya-tanya, bagi mahasiswa internasional itu gampang untuk dapetin student exchange ke Eropa. Itu makin aku tertarik untuk pengen pindah melanjutkan studi ke Turki. Jadi aku pilih negara Turki karena itu. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi tadi ada beberapa alasan nih dari Kak Siva sendiri dan sebetulnya semuanya betul ya. Kalau misalkan di Turki itu dari segi geografis saja seperti yang tadi Kak Siva jelasin, ya di negara di antara dua benua gitu ya, benua Asia dan benua Hmm. Eropa gitu. 30%-nya di benua Eropa. Kemudian tadi ada yang penting apa kesempatan pertukaran pelajar atau student exchange ke negara-negara lain, mostly negara-negara Eropa itu juga bisa dimanfaatkan kalau misalkan kuliah ke Turki gitu. Kemudian kalau misalkan dari tadi POV ke Shiva, ternyata Turki juga nggak kalah unggul di bidang sains, di bidang ilmu kesehatannya gitu ya. Itu pun Hmm. yang jadi pertimbangan untuk pilih Turki sebagai destinasi, lanjutin kuliah ke luar negeri gitu. Oke, kemudian Kak Shiva sendiri ini kalau boleh tahu udah berapa lama sih di Turki? Dari bulan berapa sih? Kebetulan aku terbilang sangat baru, Kak. Aku berangkat tahun ini. Oke, tahun ini ya berarti. Jadi Iya, selama ini pas banget. di Satu Turki tahun. udah mulai ada culture shock dan lain-lain gak nih Kak? Ada banget, Kak. Dari awal udah culture shock Ada banget. banget. Oke. Apa tuh culture shocknya selama kuliah di Turki? Culture shock bagiku pertama kali itu, orang Turki itu nggak semuanya bisa bahasa Inggris, Kak. Betul. Jadi tuh baru nginjekin kaki di bandara, kita secara logika bandara banyak turis yang datang ya, Kak. Banyak turis yang datang, otomatis staf-staf di bandara itu pasti setidaknya bisa sedikit berbahasa Inggris. Karena kita nggak tahu kan bahasa Turki gimana gitu, ataupun bahasa Arab yang lain-lainnya, karena semuanya ketika kita di luar negeri, kita menggunakan bahasa Inggris dong. Waktu itu aku salah jalan, pengen balik ke titik awal. Aku abis dari kamar mandi gitu, abis dari cari kamar mandi. Itu ke lantai atas. Aku cari eskalator untuk turun lagi. Aku hilang arah gitu, Kak, salah jalan lagi. Kok malah beda arah? Aku tanya lah ke polisi di situ sebagai, pokoknya ada yang jaga polisi gitu kan. Kalau di Turki itu di bandaranya, aku tanya pakai bahasa Inggris Kak gitu, di mana? Mohon maaf, gimana caranya aku biar bisa titik ke sana, aku tunjukin tuh ke sana, ke lantai bawah sana. Dia malah jawabnya no English, no English itu, kayak ih, Ya. aku tuh kayak kesel tapi kayak kaget juga, kayak ih, logikanya ini bandara loh, banget turis yang kenapa nulis no English. Ih, terus yang kedua, culture shock itu udah nggak hilang dari bahasa juga. Kalau di lingkungan kampus, oke, aku aman, Kak, karena semuanya bisa berbahasa Inggris gitu kan, Kak. Ketika aku keluar kampus, ada orang Turki marah-marah, kita nggak ngerti, mereka makin marah gitu, karena kayak Hmm. apa yang mereka sampaikan itu gak nyampe kan ke kita. Kita cuma ya udah ngangguk-ngangguk aja gitu kan.
Terus nggak jauh dari bahasa juga. Kalau kita ngomong di kendaraan umum atau di wilayah umum gitu, kita menggunakan bahasa kita atau kita menggunakan bahasa Inggris sesama temannya gitu. Ada orang Turki, mereka merasa terganggu. Kalau ada orang kita ngomongnya pakai bahasa Turki, mereka nggak keganggu. Tapi kalau kita ngomongnya pakai bahasa Inggris, pasti mereka tegur, berisik gitu. Jangan berisik. Aneh aja gitu. Kenapa loh? Harusnya kan mereka juga sedikit belajar gitu. Kalau culture shock yang selanjutnya itu, aku kan biasa belanja ke Alfamart atau di kasir-kasir yang lain, kita belanjaannya dimasukin plastik sama kasirnya ya Kak. Di Turki ternyata enggak. Itu buatku kaget juga karena aku sampai mandang kok nggak sopan ya gitu Kak. So aku cerita dong ke temenku, ih emang kasir-kasir di sini itu gitu ya? Kok nggak dimasukin sih? Aku tanya dong karena aku nggak tahu. Aku tanya teman-temanku, jangan kaget di sini kalau belanja ya masukin plastiknya kita sendiri. Itu belanjaan kita. Oh gitu. Nah itu aku baru tahu di situ juga aku shock banget. Oh ternyata di sini berbeda. Terus culture shock selanjutnya itu tadi kan yang aku bilang udah notice marah-marah kalau kita nggak ngerti apa yang mereka iniin apa omongin. Nah mukanya itu kebanyakan jutek Kak nggak ramah senyum. Kita kan orang Indonesia murah senyum ya kalau apa-apa senyum gitu atau kalau nanya Ya. gitu baik-baik ada senyumnya. Kalau kita nggak senyum dikira nggak sopan atau gimana. Ternyata kalau di sini itu mukanya ya lu jutek-jutek banget. Aku kaget. Aku takut orang-orang tuh kayak marah-marah semua. Ketika aku googling ternyata emang begitu. Mukanya nggak ramah senyum. Kalau senyum di sini tuh kayak beda arti gitu. Mereka, apalagi kalau kita senyum ke cowok, cewek, gitu, orang luar kita senyum ke orang Turkinya, itu diartiin kalau kita tuh tertarik sama mereka. Apa sih? Kan I see. menurutku juga, Ya. apa sih? Kok gitu? Kan ini harusnya tata krama yang baik dong. Ternyata menurut mereka itu enggak. Hmm. Aku itu juga Oke. kaget Mhm. banget. Ya, jadi ini teman-teman, tadi dari based on cerita Kak Shiva ya terkait culture shock, ini mungkin ada yang perlu aku luruskin juga ya. Sebetulnya eh, betul gitu ya, secara apa namanya, secara bahasa di Turki itu sebetulnya secara umum di semua daerah Turki itu tidak lazim untuk menggunakan bahasa Inggris gitu ya sebagai bahasa sehari-harinya. Kecuali memang di kota-kota besar seperti di Istanbul, kemudian di Ankara gitu ya, yang memang notabene banyak turisnya di kota-kota metropolitan biasanya memang lebih banyak eh, apa namanya warganya yang bisa berbahasa Inggris gitu. Tapi Hmm. bukan berarti apa ya, Turki ini menutup kemungkinan untuk turis dan lain-lain, tapi enggak gitu ya. Tapi emang dari segi bahasa enggak banyak memang secara keseluruhan yang bisa berbahasa Inggris gitu. Karena kan dari segi nasionalisasi juga mereka kuat gitu. Kemudian tadi Kak Siva sempat mention apa namanya di ketika shopping ya di supermarket Ya. gitu ternyata tidak tidak beda lah gitu pelayanannya dengan Indonesia gitu di Turki ini. Sebetulnya ini berkaitan sama karakteristik individual orang Turki ya gitu. Karena emang setauku di Turki kemudian di negara-negara Eropa lain emang karakternya individualis gitu ya. Jadi memang harus self service gitu. Ketika kita eh, berbelanja atau bahkan makan gitu di beberapa restoran ya ada juga yang mengharuskan kita untuk self service gitu. Jadi emang secara budaya, secara kultur, secara karakteristik orangnya memang beda gitu, nggak bisa disamakan dengan orang Indonesia ataupun orang Asia gitu. Kemudian tadi dari apa ya, dari ke apa namanya, dari hospitality atau keramahan, ya sekali lagi ini berbeda dengan orang Asia pada umumnya gitu ya. Kalau misalkan kita orang tidak dikenal pun bisa senyum gitu ya, ramah gitu. Tapi kalau misalkan di Turki sendiri ya memang tidak seramah itu dibandingkan dengan Asia. Tapi bukan berarti tidak ramah terhadap terhadap turis, terhadap pelajar internasional seperti itu. Jadi itulah yang unik gitu, perbedaan antara negara-negara Asia seperti Indonesia dan juga negara Turki yang memang kiblatnya sudah ke negara-negara Eropa gitu.
Tadi juga Kak Siva sempat mention nih di Turki ada kesempatan pertukaran pelajar gitu ya, Iya, Erasmus gitu. Nah, kalau Kak Siva sendiri dari sekarang udah ada ini belum nih, udah ada bayangan belum rencana mau pertukaran pelajar ke negara mana gitu? udah ada Kak. Oke, boleh nggak tuh di-spill, disebutin negaranya negara apa? Benderanya sama kayak kita. Oh, Poland, Iya, Polandia. Oh, oke. Berarti Eropa Timur ya. iya. Nah, ini juga teman-teman. Jadi tadi kita udah sempat singgung ada pertukaran pelajar Erasmus atau magang ya, internship di company-company Eropa. Itu bisa dimanfaatin tuh kalau misalkan kuliah di Turki selama setengah tahun atau bisa sampai dengan 1 tahun lamanya gitu. Jadi buat teman-teman yang emang tertarik untuk belajar di Turki, benar-benar harus dimanfaatin sih kesempatan ini. Nah, kita balik lagi ke Kashifa nih. Tadi kan udah sempet ini ya, sempet mention Atlas University itu seperti apa gitu ya, keunggulannya apa aja gitu. Tapi selain itu sebetulnya jurusan favorit selain kesehatan ada nggak sih Kak Siva di Atlas University itu? Sejauh ini eh, jurusan yang paling unggul itu kedokteran sama kedokteran gigi, sama ilmu Mhm. kesehatan sih Kak. Tapi sama ini, Mhm. kalau bahasa kitanya itu arsitek teknik gitu, anak teknik, fakultas Oh, teknik. I see. Hmm. Oke, berarti di luar dari kesehatan juga ada ini ya, fakultas teknik ya, yang Heeh, top majornya lah di Atlas University heeh, ini gitu. iya, tapi Oke. Mhm. kebanyakannya yang kesehatan. Kalau jadi kayak di bawahnya kesehatan tuh teknik sama arsiteknya, yang seni sama itunya kurang. Terus belum ada jurusan yang lain karena emang mereka berfokusnya ke bidang kesehatan ini Kak, bidang kesehatan sama sainsnya. Oke, I see. Kalau Kak Siva sendiri nih, dari awal kenapa pengen pilih jurusan kesehatan atau spesifiknya diet dan sorry ilmu gizi dan dietetik gitu? Karena kan ini juga mungkin ada teman-teman yang bingung ya kelas 11 sama kelas 12 nih milih jurusan yang Mm. sesuai sama passionnya tuh kayak gimana gitu. Kalau Kak Siva sendiri ceritanya gimana tuh behind pilih ilmu kesehatan gitu? Kalau aku emang dari awalnya itu suka gitu Kak sama dunia kesehatan. Terus aku searching pekerjaan yang paling mulia gitu selain guru apa ya gitu. Aku kebetulan waktu itu aku apa mamaku guru, terus aku ada berniatnya kayak aku nggak mau jadi pengen kayak mama gitu, nggak mau. Terus aku searching itu pekerjaan yang paling mulia itu salah satunya itu ada dokter dan staf-staf kesehatan yang lain. Nah, di situ aku akhirnya tertarik untuk ikut apa pilih jurusan ke bidang kesehatan. Kenapa pilihnya gizi juga? Itu mungkin ini lucu, tapi gimana ya? Ya itu faktanya gitu. Aku agak takut sama jarum. Kalau kalau orang sakit itu harusnya kan kita harus punya mental kuat. Ya udah kita yang akan nyembuhkan. Tapi mentalku itu kalau orang itu sakit apalagi kayak udah udah umurnya udah berumur kena musibah begini, aku ngerasain sakitnya sampai bukan hanya ih kasihan gak gitu, kayak aku benar ngerasain sampai ada aduh aku sendiri yang nggak enak badan sampai hilang matanya itu tuh hitam gitu kak penglihatannya. Dari situ aku udah ngeh aku nggak akan bisa jadi perawat, jadi bidan, apalagi jadi dokter. Aku cari bidang kesehatan yang nggak ada sangkut pautnya dengan jarum kak. Aku bertemu dengan gizi, ya aku masuk situ. Oke, berarti itu ya alasannya pilih kesehatan berarti pengen Iya. melakukan pekerjaan yang mulia, tapi di satu sisi juga bukan ilmu kesehatan sebagai kedokteran yang identik sama jarum, sama darah dan lain-lain mungkin ya. Iya. Kalau gizi kan ilmu kesehatannya di bidang informasi dan mungkin lebih ke makanan gitu ya, nutrisi untuk kesehatan Iya. untuk Iya. tubuh gitu. Nah, Benar. kalau Kak Siva sendiri, selain kuliah nih, selain kuliah atau persiapan kuliah, ada nggak sih aktivitas lain yang dilakukan gitu? Kalau kita kan biasanya familiarnya di luar negeri itu ada PPI gitu ya, atau Mhm. organisasi lain. Nah, kalau Kak Siva sendiri ada kegiatan lain nggak selain kegiatan akademik gitu? Eh, aku ada
saat ini aku sedang menjabat sebagai bendahara di DKS Daurah Quran Summer. Hmm. Tertarik untuk ikut PPI, tapi karena aku udah terpilih sebagai bendahara di DKS ini, jadi Mhm. aku nggak masuk PPI dulu karena udah keterima di DKS. Gitu, Kak. Oke. Eh, Selain tadi kan culture shock ya, Mm-mm. terus juga udah lumayan lama lah ya kehitungnya di Turki, udah beberapa bulan lah di Turki gitu. Ya. Ada nggak sih sempat ngerasain homesick gitu, kangen sesuatu dari Indonesia gitu, suasananya atau apa gitu? Boleh ceritain dan gimana sih Kak Sifani ngatasin itu gitu, mengatasi homesick itu? Homesick pasti ada, Kak. Ada banget Mhm. malah. Tapi caraku untuk memanage itu dengan telepon keluargaku. Waktu pas awal-awal, itu pasti satu hari. Nggak ada satu hari itu nggak telepon keluargaku video call. Entah itu ayahku, entah itu mamaku, entah itu nenekku, atau siapapun. Pokoknya aku akan telepon satu hari itu harus laporan ke keluargaku untuk itu pas awal-awal itu udah homesick gitu Kak. Karena kan ini ditinggalnya amat sangat jauh ya Kak, susah banget buat pulang gitu. Jadi caraku untuk ngilangin nggak terlalu homesick itu aku telepon keluargaku di di awal-awal itu setiap hari. Terus seiring berjalannya waktu setelah beberapa bulan nggak terlalu homesick, tapi aku nguatin ke diriku karena nggak mungkin dong kalau tiap hari terus-terusan telepon yang ada tuh malah kayak nggak hilang-hilang gitu. Jadi aku cari kegiatan lain buat ilangin homesick itu kayak kalau ada kegiatan yang diadain sama PPI ikut aja luasin relasi karena tahun pertama itu relasi itu butuh banget karena di sini kita cuma punya teman satu dua doang atau nggak teman rumah doang itu itu dikit banget di sini tuh perlu banget relasi teman-teman yang baru yang banyak gitu biar nggak terlalu homesick. Jadi kalau kita banyak kegiatan, kita nggak ingat kita kangen mama lah, kita kangen ayah lah, atau suasana kamar kita gitu. Itu akan lupa karena kita banyak kegiatan. Jadi saranku kalau untuk homesick itu nggak apa-apa telepon pertama, telepon banyak-banyak deh. Tapi selanjutnya ikutin kegiatan, banyakin relasi, insya Allah seiring berjalannya waktu nanti nggak akan homesick. Oke, kalau Hmm. misalkan dari segi itu ya, Hmm. keluarga mungkin pasti homesick ya, pasti Iya. harus kontekan terus sama keluarga di Indonesia atau di rumah gitu. Kalau dari segi makanan nggak sih, Pak, gimana tuh? Iya, Kangen nggak oh iya, makanan-makanan Indo gitu? iya, aku kangen tapi nggak terlalu kangen karena aku bawa bumbu-bumbu Kak dari Indonya pas Oke, itu keberangkatan. ya mensiasatinya pakai itu ya, jadi udah prepare nih Iya, gitu. iya temen-temenku udah bilang pokoknya ke sini itu jangan terlalu banyak bawa baju, tapi banyakin aja makanan-makanannya. Jadi aku ikutin saran mereka dan ternyata itu bener banget. Baju nggak perlu banyak. Kita juga bisa beli baju di sini. Tapi kalau bumbu-bumbu dari Indonesia itu agak sulit. Jadi kalaupun kita titip bagasi itu mahal. Tuh. Temanku bilang bawa pokoknya bawanya banyakin makanan dan itu aku lakuin itu membuat sampai sekarang aku masih kalau masak tuh masakan Indo karena aku nggak cocok sama masakan Turki ini Kak. Ya, betul. Jadi emang teman-teman nih bagi yang apa namanya lagi mempersiapkan kuliah ke Turki atau keberangkatan ke Turki tuh tadi tipsnya Kak Siva bener banget. Jadi siapin bumbu-bumbu gitu ya dari Indonesia atau masakan bisa mensiasatin ketika nanti udah tinggal di Turki gitu. Karena Mm, kenapa di Turki sendiri tuh makanannya emang cita rasanya beda mungkin ya dengan Indonesia. Jadi mm-mm. karena mereka juga apa ya ke Eropa-Eropaan gitu, jadi Iya. lebih plain sih, lebih plain dan mereka suka banget makanan manis gitu ya. Kalau misalkan yang memang banyak rempah-rempahnya, pedas dan juga berasa itu nggak terlalu banyak makanan di Turki sih yang seperti itu gitu. Jadi itu teman-teman. Mm-mm. Oke, sebelum kita ke sesi Q&A sama partisipan di sini, mungkin aku mau tanya terakhir nih Kak.
Kalau dari Kak Siva sendiri ada tips dan trik gak untuk bisa survive kuliah di Turki atau misalkan mempersiapkan perkuliahan di Turki itu dari Kak Siva sendiri gimana? Kalau dari aku, sepengalamanku untuk tipsnya, yang pertama pasti niat ya Kak. Kalau kita niatnya itu nggak 100%, kita datang ke sini tuh kayak hilang arah. Bukan hilang arah sih, kayak kan kita nanti ketemu teman-teman banyak dan teman-teman itu sifatnya itu berbeda-beda. Ada yang ambis lah, ada yang males lah, ada yang sedang-sedang aja. Kalau kita niatnya nggak kuat, kita akan ke bawah sama lingkungan kita, di mana kita berada gitu, Kak. Jadi, itu pasti saran dan tips yang pertama itu niatnya itu buletin 100%. Terus yang kedua itu mentalnya kuat-kuat. Pasti pertama kali datang ke sini, kita akan ngurus ikamet, kontrak rumah, banyak yang harus diurus pokoknya pertama kali datang ke sini. Dan itu nggak terlalu dibilang mudah juga enggak, dibilang sulit juga enggak, tapi pasti ada kayak kita kebingungannya gitu dan itu kuat-kuatin aja. Tapi dengan kuat-kuatin itu dengan harus mentalnya itu tetap sehat ya, jangan sampai stres atau gimana. Terus yang kedua, kalau bisa belajar bahasa Turkinya itu dari sekarang kalau pengen lanjut ke sini. Yang pengalamanku, meski aku udah belajar sedikit waktu itu belajar bahasa Turkinya, itu agak sedikit kepake gitu kalau kayak pengen beli sesuatu di toko-tokonya gitu. Jadi persiapin setidaknya kalau kita bisa ngomong apa yang mau kita beli dan berapa harganya gitu. Itu persiapin dari sekarang. Jangan biar pas masuk Tomer juga kita nggak kaget. Ini apa, kayak blank, kayak gimana gitu. Karena kayak kalau kita ketemu sama orang Turkmenistan, Uzbekistan itu bahasa mereka itu agak mirip ya dengan bahasa Turki. Jadi kita agak pasti ada ngerasa insecure gitu karena mereka kok bisa. Dan ternyata setelah aku cari tahu bahasa mereka sama kayak kita sama Malaysia. Yang selanjutnya itu jangan takut bertanya. Karena kalau kita takut bertanya nanti kita malah pusing sendiri. Ada kak agen editolianya yang pasti baik banget kalau ditanya pasti mereka akan jawab. Jadi jangan malu bertanya. Kalau maaf aku cas ini dulu baterainya habis. Ah, oke, nggak apa-apa. Jadi tadi aku sedikit rangkum ya dari Kak Siva ya. Jadi benar teman-teman untuk ke Turki itu, kuliah ke Turki itu ya bukan kayak jalan-jalan ke Turki gitu ya. Yang namanya kuliah itu pasti harus ada nyiapin niat, nyiapin mental, nyiapin persiapan fisik dan apa namanya yang lainnya gitu. Kemudian Hmm. tadi juga Kak Siva sempat mention jangan mau bingung sendiri gitu ya. Tanya Mm-mm. sebanyak mungkin, research sebanyak mungkin. Bahkan teman-teman juga bisa nih di sini langsung tanya Edutal Education untuk konsultasi gratis jurusan apa yang sesuai dengan universitasnya gitu ya. Seperti tadi Kak Siva emang track recordnya dari awal dari S1 itu udah ke ilmu kesehatan, terus di Turki juga mau cari apa namanya yang spesifik gizi dan dietetik bagusnya di mana fasilitasnya seperti apa itu langsung bisa dikonsultasiin tuh ke Educal Education karena ya kami juga punya konsultan yang memang pakar di bidangnya gitu ya emang secara apa namanya pengetahuan di kampus itu seperti apa mereka lebih tahu gitu apalagi mereka juga eh, banyak berpengalaman mempunyai pengalaman kuliah di luar negeri khususnya di Turki seperti itu kemudian tadi juga kalau misalkan Kak Syifa sendiri ngalamin susah gitu ya untuk buat ikamet, kemudian buat apa namanya ngurus rumah dan lain-lain gitu. Sebetulnya di Edutola sendiri juga ada apa namanya ada asistensi gitu ya untuk membantu pengurusan izin tinggal, kemudian akomodasi gitu. Tapi memang di kami itu sifatnya opsional gitu. Jadi teman-teman bisa pilih deh mana yang bisa dibantu oleh Edutolia atau mana yang mau diurus sendiri itu fleksibel banget paketnya gitu. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih banyak Kak Syifa. Tadi kita sempat sharing-sharing banyak ya tentang Iya. eh,
kuliahan di Turki, kemudian social life di Turki, khususnya di Istanbul sendiri seperti apa gitu. Nah, kita mau buka sesi Q&A nih. Bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung ditanyain ke Kasifa, open mic-nya, open microphone-nya, atau bisa juga ditulis di chatboard Zoom-nya gitu. Nanti coba aku bacain. Ayo teman-teman, kalau misalkan ada yang mau ditanyain, bisa langsung ya, tanyain di sini. Oke, ini ada dari, sepertinya dari Bu Diah ya. Halo Kak, boleh spill nggak bumbu-bumbu yang wajib nih mungkin ya untuk dibawa di Turki ya dan nggak bakal ditemuin di Turki gitu. Kalau dari Kasifa sendiri gimana? Kalau bumbu-bumbunya itu, kalau aku belum bisa masak gitu. Kalau menurutku bawa bumbu racik sebanyak-banyaknya, bumbu instan gitu. Nah, kalau temen-temen kayak suka seblak atau gimana, bawa si cikur, cikurnya apa ya bahasa Indonesianya tuh? Aku tahu bahasa Sundanya. Itu bawa bawa aja nggak apa-apa. Nggak akan di nggak akan diapa-apain kok di bandara juga. Kalau aku itu bawa bumbu racik pokoknya sebanyak-banyaknya dari bumbu racik nasi goreng lah, untuk sayur lah, terus yang kayak opor gitu, itu juga aku bawa. Gitu. Itu yang aku bawa. Karena di sini nggak ada. Oke, Eh ini ya, ini jadi kita bahas bumbu-bumbu ya yang harus dibawa di Turki. Jadi emang bener, ada benernya. Jadi emang nggak semua bumbu-bumbu itu ada di Turki kayak bumbu instan opor ataupun dan lain-lain gitu ya. Itu emang harus di prepare kalau misalnya kita mau makan enak gitu di Turki. Kemudian tadi apa ya material-material masakan gitu ya yang nggak ada di Turki kayak tadi Kasifa bilang kencur mungkin ya bahasa Indonesia. Kemudian ada tepung tapioka juga kan nggak lazim ditemukan di Turki kecuali di market-market tertentu gitu. Jadi emang untuk kesiapan secara apa namanya material gitu ya untuk survive di Turki ya kurang lebih seperti itu. Ini juga ada yang tanya nih dari Kak Sharon Purba. Halo Kak, kira-kira mending beli baju musim dingin dari Indonesia, dibawa dari Indonesia atau beli di sana gitu? Kalau dari Kak Syifa gimana? Kalau saran aku beli di sini aja, jangan beli di Indonesia atau bawa dari Indonesia karena itu akan makan bagasi banyak ya Kak. Karena kan baju buat musim dingin tebal. Itu eh, kayak maka iniin bagasi kita tuh jadi kemakan sama baju musim dinginnya. Jadi mending banyakin bumbu aja. Makanan dari Indonesia itu saranku beli di sini soalnya aku juga beli baju musim dinginnya juga di sini. Kayak mereka juga kan di sini juga apa musim dinginnya bukan musim dinginnya maksudnya gimana ya jelasinnya? Kalau kita beli di sini tuh kayak lebih tebel gimana? Soalnya kan kita negaranya Indonesia ya, bahannya beda gitu. Jadi menurutku mending beli di sini aja, gitu Kak. Oke, aku setuju sih tadi sama jawaban Kak Siva sendiri ya. Jadi emang kalau untuk fashion atau baju gitu ya, per musimnya emang better beli di Turki sih. Kenapa? Tadi juga udah dijelasin sama Kak Siva. Yang pertama itu kualitasnya juga bagus, biasanya lebih bagus daripada kita beli di Indonesia. Kemudian bagasi ya. Jadi bagasi itu penting teman-teman kalau misalnya mau kuliah ke luar negeri. Jadi itu bisa menghemat space bagasi gitu kalau misalkan kita bisa beli di Turki untuk pakaian gitu. Khususnya yang tebal seperti apa namanya? Seperti winter vest gitu ya. Oke, silakan teman-teman ada yang mau ditanyain lagi ke Kak Syifa? Kakak maaf itu Kak Sharon kayaknya nanya lagi katanya lebih murah di Indo atau di Oke, gitu. gimana tuh?
Aku kalau misalkan sekarang kan beda ya kondisinya sama beberapa tahun yang lalu ketika aku kuliah Mm. gitu. Kalau dari POV Kasifa sendiri gimana? Kalau menurutku untuk baju musim dingin itu so far masih sama 11-12 di Indo sih, Kak. Tapi kalau untuk kayak baju yang lainnya itu mahalan di sini. Kenapa? Bahan kita kan udah ada beberapa yang udah banyak yang bagus lah Kak dengan harga segitu. Sedangkan dengan harga di Indo tuh kita lebih dengan harga segitu kita bisa dapat bahan yang bagus. Tapi kalau di sini bahannya jelek, nggak jelek, kurang bagus aja. Menurutku gitu sih Kak. Oke, iya, aku juga setuju. Emang sebenarnya dari dulu mungkin ya harganya berarti nggak jauh beda gitu di Mm, Indonesia ataupun di Turki gitu, 11-12 lah. Tapi dari segi kualitas biasanya lebih bagus di Turki sih. Oke, ini ada yang tanya, gimana cara menghadapi winter depression gitu. Ini mungkin istilah kayak ketika winter itu kan hawanya gloomy gitu ya, jarang ada matahari gitu. Jadi mempengaruhi mental kita gitu ketika kita berkuliah atau ketika kita ya ketika kita berkuliah di Turki gitu. Gimana tuh kalau misalkan dari Kasifa sendiri kemarin udah sempat ngalamin winter berarti kan di Turki? iya, alhamdulillah udah Kak. Heeh. Nah, biasanya kan kalau hawa dingin tuh udah males gitu ya. Terus juga cuacanya juga ngedukung tuh. Kalau misalkan gelap-gelap gitu ya, kita juga pengennya bawaannya pengen tidur mulu gitu. Nah, kalau dari Kasifa biar tetap semangat gitu, performan performan performa akademiknya biar selalu top gitu gimana? Kalau aku justru karena ini first time aku ketemu sama salju, jadi setiap berangkat sekolah itu aku semangat banget Kak. Karena tiap di jalan nanti main saljunya gitu. Jadi aku nggak mengalami winter depression itu. Malah aku semangat karena ini kan first time aku main salju, ngeliat salju langsung. Jadi kalau salju turun itu aku semangat banget untuk keluar rumah. Itu jadi aku Oke, berarti dari Kasifa sendiri belum pernah mengalami ini gitu ya. iya Mungkin karena masih persiapan Kak. Biasanya kalau misalkan masih persiapan tuh kan masih iya ya kayaknya itu. jalan-jalan, senang-senang gitu ya. Hai gitu ya istilahnya. Tapi kalau misalkan udah biasanya di perkuliahan tahun kedua, ketiga, dan seterusnya, kan Hmm. maksudnya pressure-nya makin meningkat ya. Apalagi kalau misalkan hawanya ngedukung gitu, Mm-mm. gloomy dan lain-lain, suasana itu agak susah gitu ya untuk performance di akademiknya. Tapi kalau misalkan dari saranku sendiri ya bener juga kembali lagi ke tipsnya Kak Siva tadi ya kita emang harus niat dan apa namanya ingat lagi gitu kalau misalkan tujuan kita ke Turki itu ya kuliah gitu ya untuk menamatkan pendidikan kita di Turki gitu baik S1 atau S2 gitu dan bisa juga mungkin di breakdown tipsnya untuk to-do list setiap harinya tuh aktivitasnya tuh mau ngapain aja gitu yang bisa membuat kita produktif gitu ya di list di breakdown listnya seperti apa itu sih mungkin saran dari aku. Oke, eh ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Dia mungkin ya dari kakaknya bawa elektronik alat elektronik maksudnya seperti setrikaan nggak ya ke sana gitu. Aku ada bawa tapi bukan setrikaan, Mhm. tapi Tapi Magicom Kak. oh ya Rice cooker. I see. Ya jadi Ah, kalau elektronik mostly yang ada di Indonesia ada sih di Turki kayak misalkan mm-mm. setrika gitu ya kemudian hair dryer juga pasti ada cuma Mm-mm. kalau Magic Jar atau Magicom yang tadi Kak Siva sempat mention emang susah untuk ditemuin di Turki karena mereka beda budaya makannya gitu ya mereka kan Mm-mm. makannya biasanya pakai roti ya bukan pakai nasi gitu. Iya, sama aku kurang suka Oke. gitu kan nasi Mhm. sini kayak pilaf yang kakak tahu pasti pilaf. Itu cara Oh masaknya ya. itu aku nggak suka karena menurutku itu tinggi tinggi natrium sama kolesterol gitu. Mungkin sesekali Hmm. boleh, tapi untuk setiap hari itu tidak. Nah, udah di-spill tuh dari calon apa namanya ahli gizi Aduh, kita ya. maaf. Jadi kalau misalkan di Turki itu nasinya beda gitu. Banyak natrium dan apa tadi? Karena emang di Setuju. Turki sendiri ya style memasaknya pun beda gitu ya. Kalau di Indo Mm. kan di Magic Chair, kalau di Turki itu biasanya dia ada
berminyak nasinya ya, agak berminyak gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman nih, mumpung bisa tanya langsung sama Kak Syifa. Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan dari aku dulu deh. Selama di Turki, Kak Syifa sendiri ada makanan atau minuman favorit Turki nggak selama ini gitu? Apa yang paling disuka dari makanan Turki? Untuk saat ini, makanan yang aku bener-bener suka belum ada, tapi ada beberapa yang itu masuk ke lidahku. Kayak kalau Mhm. makanan manisnya yang nggak, menurutku itu nggak terlalu manis, itu lokma. Itu Oke. masih masuk. Terus midye itu kak, itu Mhm. midye juga masuk, nggak aneh gitu rasanya. Sama pilaf juga enak, tapi ya itu tadi jangan terlalu sering-sering. Sama yang terakhir, kita murah meriah orange durum kak. Oh, yes. Iya, orange durum ya. Oke. Tadi teman-teman kalau misalkan ini ya, aku apa namanya mention tadi ada lokma. Lokma itu Turkish delight. Jadi kayak manisan Turki itu gitu di sana gitu, khasnya Turki. Terus juga ada durum. Durum itu sebetulnya kalau di Indonesia mungkin nyebutnya kebab ya. Nah, di Mm. Turki itu sebetulnya durum gitu disebutnya. Jadi ada shawarma dan durum gitu. Kemudian tadi ada pilaf gitu ya. Pilaf tuh nasi ya. Tadi sudah sempat dijelasin juga. Nasi khas Turki gitu, masakan khas Turki. Oh kakak, aku baru ingat. Yang paling aku suka satu, Ya, souk baklava. apa? Souk baklava. Yes. Itu karena souk baklava itu eh, oh ya, by the way baklava itu manisan Turki juga Mhm. dan biasanya manis banget di lidah orang Indonesia pada umumnya. Tapi kalau souk baklava biasanya nggak terlalu manis deh. Dan teksturnya lebih Iya. lebih keras dan lebih dingin gitu ya. Mm-mm. Oke, teman-teman ada yang mau tanya lagi mungkin tips dan trik biar bisa adaptasi di Turki itu kayak gimana gitu. Ini lagi-lagi seputar makanan nih guys, Pak. Nemuin nasi kayak di Indo susah nggak Kak? Gitu. Susah. Maksudnya cara masaknya atau dari berasnya nih? Iya, betul. Agak susah untuk temuin nasi kayak beras kayak Indo gitu ya. Beras Indo di Turki Mm. gitu. Karena ya emang jenisnya beda-beda ya. Di Turki itu ada yang kerak pilaf dan lain-lain gitu ya. Atau basmati juga gitu ya. Ada yang Iya. biasanya panjang-panjang sih beras di Turki gitu. Kemudian ada juga yang warnanya nggak putih, oranye dan lain-lain itu ada juga gitu di Turki. Iya, aneh kak. Nah ini lagi-lagi makanan di sana berarti jarang ada yang jual Indomie gitu. Nah gimana tuh Indomie? Indomie banyak kok di sini. Tenang-tenang, jangan khawatir. Kita pecinta Indomie ada kok. Ya, Indomie sih masih banyak ditemuin di Turki ya di Mhm. supermarket umum kayak Aysbir, Bim dan lain-lain. Hmm. Tapi mungkin dari rasanya nggak se-matchin Indonesia mungkin ya Iya. di Turki itu. Oh, ini pertanyaan yang bagus nih dari Sharon. Nah, Kak, keadaan inflasi di Turki ini gimana gitu? Kemudian, apakah Turki masih student friendly dari segi ekonomi? Nah, kalau dari POV-nya Kak Shiva gimana tuh? Sebagai pelajar. Kalau menurutku untuk saat ini masih student friendly, meski sekarang inflasinya udah jauh banget ya Kak. Dari tahun 2019, 2020 itu kan masih 2000 ya Kak. Sekarang, terus pas aku berangkat itu
itu masih 450-an. Sekarang udah turun lagi jadi 400,01, 400,01,02. Itu udah inflasinya parah banget gitu. Dan yang aku anehin itu berdampak sama kebutuhan pokok. Kadang kebutuhan pokoknya itu ikut harganya meningkat. Jadi menurutku kita semua, aku gitu, kita harus punya basic untuk manajemen keuangan karena kalau kita nggak ada, kita kayak akan boros-boros banget gitu. Jangan hemat, jangan terlalu hemat banget. Itu untuk kesehatan juga nggak baik. Jadi kita harus punya basic manajemen keuangan karena kita tinggal di negara yang lagi inflasinya tuh parah banget gitu. Tapi kalau untuk Oke, student aku friendly, sedikit. Mhm. Gimana? nggak itu yang katanya tadi kan student friendly. Kalau untuk student Mhm. friendly, insya Allah masih student friendly. Oke, aku sedikit tambahin ya, karena ini menarik pertanyaannya. Kebetulan aku juga lulusan ekonomi di Turki ya. Jadi Mhm, ya memang nggak bisa dipungkiri kalau misalkan inflasi di Turki itu lagi naik ya, mhm, persentase inflasinya gitu. Kemudian mata uang Turki juga lagi turun, tadi juga Kasifa sempat mention 401 atau 402 gitu ya, kurang mhm, lebih. Tapi dari sisi positifnya apa? Sisi positifnya itu sebetulnya dari kita bilang dari mata uang rupiah, mata uang selain lira, itu jadi biaya perkuliahannya lebih murah sebetulnya. Jadi dari segi rupiah ya, bukan dari segi lira gitu. Itu jadi semakin murah gitu. Kemudian eh, selain itu, biasanya kalau misalkan inflasi itu kan artinya fluktuatif gitu kan, naik turun gitu. Jadi kalau misalkan lagi sekarang turun-turunnya, ya nggak bisa dibilang kalau misalkan bakal buruk seterusnya gitu kan, karena kan fluktuatif. Jadi bisa aja nanti mungkin di kuartal selanjutnya di tahun ini, di tahun akhir-akhir tahun mungkin bisa meningkat apa namanya mata uang Turkinya, kemudian inflasinya bisa makin menurun, itu bisa dan sangat memungkinkan sebenarnya kalau misalkan dari segi ekonomi, dari segi Turkinya sendiri. Tapi sebetulnya kalau misalkan pertanyaannya student friendly secara ekonomi, ya masih masih student friendly, karena seperti yang aku bilang justru dari segi mata uang rupiah malah makin murah gitu kan untuk mhm. kuliah ke Turki gitu. Dari segi sosial ya sekarang eh, dari segi pendidikan aja Indonesia sama Turki sekarang lagi banyak apa namanya agreement ya, bilateral agreement. Kemarin juga ada kunjungan dari Pak Erdogan ke Indonesia, Pak Prabowo juga ke Turki, dan salah satunya mereka sepakat gitu ada nota kesepahaman atau MOU di bidang pendidikan gitu. Jadi seperti itu teman-teman kurang lebih. Jadi ya kalau misalnya secara data ya memang sekarang lagi inflasi, tapi untuk kemudian untuk masa depannya sebetulnya nggak menutup kemungkinan untuk eh, masalah tersebut bisa terpecahkan atau seenggaknya diminimalisir gitu. Oke, ini ada pertanyaan nih di chatboard. Lagi-lagi kuliah di Turki biasanya masuk jam berapa Kak? Gitu. Setauku dan aku tanya teman-temanku juga, kalau pada tahun kakak kurang tahu ya kak. Kalau untuk saat ini itu biasanya jam 9. Untuk pas kakak masih jam 9 nggak kak dimulainya? Iya, biasanya paling pagi di aku juga jam 9. Mm-mm, sekarang juga masih jam Tergantung 9. Iya, tergantung ini sih mata kuliah yang kita ini ya, mata kuliah yang kita ambil gitu ya, jamnya jam berapa. Hmm. Tapi biasanya jam 9 tuh paling awal sih. Rata-rata uang pengeluaran per bulannya berapakah kalau di sana? Gitu. Boleh di-spill nggak? Mungkin range-nya ya. Misalkan dari range berapa ke berapa itu bisa survive di Istanbul atau di Turki gitu, secara secara umum gitu. Kalau dari Kasifa gimana nih? Range aman, budget aman gitu, range-nya untuk bisa survive di Turki berapa? Kalau aku itu kurang lebih 5 juta per bulan itu Hmm. udah cukup banget. Tapi kadang aku nggak nyampe segitu juga. Itu di bawah itu udah termasuk bayar rumah, bayar listrik, bayar bayar kebutuhan rumah, terus juga kebutuhan makanan per bulan, jajan, terus sama barang-barang yang mau dibeli kayak sepatu ataupun jaket lainnya itu kurang lebih segitu, Kak. Itu udah aman banget. Oke. Mhm. Jadi balik lagi ya teman-teman ke
lifestyle-nya teman-teman, hedon. Mm-mm. Baik lagi ke lifestyle-nya teman-teman ya. Jadi hedon atau enggak teman-teman mungkin di sana ya pengeluarannya kayak gimana. Makanya Kak Siva tadi sempat mention diatur keuangannya, manajemen keuangannya gitu. Yang sebagus mungkin gitu, apa seterkendali mungkin. Tapi kalau misalkan tadi di mention sama Kak Siva sendiri, ya range-nya 5 atau 6 atau 7 masih bisa survive Mm. lah di Turki gitu. Masuk tadi biaya akomodasi dan lain-lain. Jadi ya kurang lebih 11-12 lah sama biaya hidup di Jakarta juga mungkin ya. Iya, betul itu. Oke, gimana teman-teman? Ada pertanyaan lagi? Kakak kayaknya ini ada yang ketinggalan pertanyaannya yang Badruddin. Oh oke, iya. Aku sorry tadi nggak sempat lihat di sini makanan yang paling cocok untuk perut orang Indo dan masih tergolong bergizi. Nah, Kak Siva nih gimana nih? Kalau menurutku makanan yang cocok untuk orang Indo dan itu termasuk bergizi itu saladnya sih Kak. Karena kalau kita ke resto Turki pasti kita dikasih makanan makanannya Turki dan yang aku lihat sepengalamanku yang masuk di mulutku gitu dan itu bergizi itu saladnya. Selebihnya menurutku itu kalau bergizi banget enggak. Oke, iya. Emang Turki ini terkenal ya, kalau misalkan makanan tuh pasti biasanya ada saladnya gitu. Dan Mm-mm. segar biasanya dari sayuran-sayurannya. Tapi Iya. kalau di kampus sendiri biasanya kalau di kantinnya itu ini sih pihak kantinnya biasanya juga memperhatikan kandungan gizinya gitu. Jadi Mm. benar-benar dihitung protein sehari itu minimal berapa, kemudian makanannya apa gitu. Jadi segitunya gitu ya. Kantin itu benar-benar dirinciin gitu. Kandungan nutrisinya seperti apa. Oke, Mm. ini ada pertanyaan lain. Kak, apa orang-orang Turki itu hangat gak sih ke orang Indonesia gitu? Welcome gak sih ke orang Indonesia gitu? Ah, Dari POV Kak Alhamdulillah. Siva gimana nih? Kalau dari menurutku, alhamdulillah orang-orang Turki ke orang Indonesia, mereka suka orang Indonesia karena kita kan emang kulturnya kita ramah gitu ya Kak. Jadi mereka juga suka gitu ke kita, nggak nyolotin gitu kan kita orangnya. Jadi sepengalamanku kalau waktu pas lagi cari temen, nyariin temen rumah itu, yang si punya rumahnya tuh bilang Kak, dia punya juga tetangga dari Indonesia. Mereka suka karena orang Indonesia ini baik-baik terus menjaga privasi juga gitu. Jadi kita masih di ini kok karena orang Turki kakak pernah dengar nggak yang orang Turki itu kurang sukanya sama orang Arab karena hojaku itu banget kak nekenin banget waktu di Tomer itu aku nggak ngerti kenapa tapi hojaku nekenin gitu. Oke, ini mungkin ya yang aku tambahin. Tadi aku apa namanya? Berarti alhamdulillah ya masih bersyukur gitu kalau misalkan stigma orang Indonesia di Turki itu masih hangat gitu ya. Masih welcome orang Indonesia ke Turki. Karena kenapa? Setauku orang Turki ketika umroh gitu ya, ibadah umroh juga sering bertemu dengan orang Indonesia gitu ya. Terus di beberapa forum-forum internasional juga sering ketemu orang Indonesia dan mereka biasanya menemukan orang Indonesia itu masih ramah gitu ya. Kemudian tadi sebetulnya bukan ke bangsanya sih. Jadi emang ke biasanya masa-masa tertentu tuh lebih ke orangnya gitu, watak orangnya seperti itu sih. Terus ini pertanyaan mungkin dari siswa yang lagi menyiapkan packing mungkin ya, lagi packing sekarang-sekarang. Ini kira-kira anduk sama selimut dan lain perlu nggak gitu. Oh ya, ini juga ada pertanyaan dari Sharon lagi. Lebih prefer tinggal di asrama atau di apartemen? Gitu. Kalau dari POV Kak Shiva nih gimana? Kalau aku lebih suka di asrama karena lebih nyaman untuk belajar sendiri gitu. Meski di asrama juga ada fasilitas untuk belajarnya juga, tapi itu kan diatur gitu kan ya waktunya kan Kak. Ada jadwal-jadwalnya gitu punya asramanya. Dan itu menurutku aku kurang cocok untuk sekarang aku lagi S2, kalau aku di asrama kayaknya kurang cocok. Jadi aku pilihnya di apartemen. Tapi kalau teman-teman semuanya
itu untuk S1 itu untuk memperlancar bahasa Turki gitu enakan di asrama jadi kayak lebih nge-improve bahasa Turkinya kita gitu karena kalau di rumah gitu karena pasti kita serumah sama orang Indo ya ataupun nanti bukan orang Turkinya langsung gitu yang serumah pasti kebanyakan menggunakan Indonesia atau enggak bahasa Inggris gitu jadi tergantung. Oke, itu ada yang kelewat kak pertanyaannya. Anu sama Smith masih perlu nggak? Ini pertanyaan ini sih. Gimana ya jawab itu perlu Ya, ya mungkin perlu karena hah? Gimana? mungkin kalau dibilang perlu perlu ya Kak tapi nggak Ya, urgent juga. mhm. Kalau misalnya aku boleh jawab, ya pasti ya anduk sama selimut kan itu yang basic needs ya. Cuma Heeh, sebenarnya di Turki ada juga gitu. Kalau misalnya mau dibawa dari Indonesia, welcome, boleh ya gitu. Kalau misalnya mau heeh, beli di Turki juga boleh gitu. Jadi itu tergantung ya heeh, enaknya kayak gimana gitu. Terus ini eh, tadi juga Kak Shiva sempat mention ya ada plus minus ternyata kalau misalnya tinggal di asrama atau di apartemen tuh kayak gimana gitu. heeh, Kalau misalkan tinggal di asrama ya plusnya mingle sama orang Turkinya lebih cepat, kemudian belajar bahasa Turki, praktek bahasa Turki pastinya lebih cepat gitu ya. Tapi biasanya di asrama kan pasti ada aturan ya, ada aturan sendiri heeh, asrama sendiri kayak gimana. Kemudian ada biasanya ada jam malamnya seperti apa. Biasanya juga asrama juga sharing ya kamarnya gitu dengan orang lain. Tapi kalau misalnya di apartemen ya, ya itu enaknya kita lebih luasa, lebih fleksibel gitu. Kita juga bisa ngatur makanan kita sendiri gitu ya, lebih fleksibel di situ. Tapi ya itu dari segi apa namanya mingle dengan orang Turki, dari segi adaptasi bahasa Turki itu agak susah sih kalau menurutku. Kalau dari POV ku sendiri ya. Peter kalau misalkan tahun pertama itu di Turki, tahun selanjutnya boleh deh pilih di heeh. asrama lagi atau di apartemen. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Kakak aku boleh nambahin sedikit. Boleh, silakan. Caraku karena aku tinggal di rumah karena aku tahu teman-temanku orang Indonesia jadi aku eh, kan aku nggak tinggal di asrama nggak ketemu sama orang Turkinya atau yang berbahasa Turkinya itu aku ngakalin cari caranya. Kalau kampusku kebetulan suka ngadain acara di taman gitu kan Kak, student internasional gitu untuk berpiknik. Nah, itu aku ketemu sama teman-teman yang dari berbagai macam negara. Gak hanya kampusku, ada juga dari kampus-kampus yang lain boleh datang. Nah, itu ada juga orang Turkinya yang datang. Nah, itu kita jangan ragu untuk berteman gitu sama teman-teman Turki yang mahasiswanya gitu. Nah, kalau mereka ngajak kayak, kita hangout yuk. Kayak, kan mereka suka banget ngeteh, Kak. Ikut aja walaupun males gitu rasanya. Pokoknya jangan ikutin kata rasa males. Ikut aja apa yang mereka ajak itu. Itu tuh nanti kita akan diajarin sama mereka bahasa Turkinya. Jadi, nah, aku ngakalinnya ketemu sama orang Turkinya kalau mereka ngajak hangout atau ada acara gitu aku ikut biar nge-improve bahasaku juga gitu. Betul banget. Jadi teman-teman kalau misalkan kuliah di luar negeri ya jangan cuma kuliah aja gitu ya. Kuliah pulang maksudnya ya. Sama di Indonesia juga gitu. Jadi ya teman-teman juga manfaatin lah gitu kesempatan itu untuk bisa ada kegiatan sosial gitu ya. Even cuma apa namanya ya harus berteman sih, harus berteman dengan orang-orang apa namanya selain di Indonesia gitu ya, selain dari Indonesia, misalkan orang Turki atau misalkan orang dari negara manapun ya eh, nggak ada salahnya kok kalau misalkan mau apa namanya hangout dengan mereka, mingle dengan mereka, biar ada social experience-nya gitu, selain academic experience-nya. Jadi itu tipsnya bagus juga dari Kak Siva. Jadi jangan malu gitu ya kalau misalkan berteman dengan orang dari negara lain gitu. Itu sih. Oke, ada yang ingin tanyakan lagi, teman-teman? Oke, kalau misalkan nggak ada, eh, mungkin kita cukupkan ya, Kak, untuk sesi kali ini, sesi webinar kali ini. Temanya emang lebih ini ya, ke adaptasi, kemudian sehari-hari, kemudian apa namanya?
persiapan sebelum kuliah ke Turki gitu. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih buat Kak Siva sudah meluangkan waktunya untuk bisa sharing sama teman-teman yang udah join di sesi webinar kali ini. Terima kasih juga ke teman-teman yang udah nyempatin waktunya juga untuk join ya, untuk ada rasa urgensi penasaran gitu ya, untuk gimana kuliah di Turki, adaptasi dan lain-lain gitu. Oke, mungkin itu aja untuk sesi webinar kali ini. Eh, dari aku cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.